Asal-usul Kota Batu. Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang Kediri dan Malang Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680.200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat Celcius. Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayahnya berupa pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sendok, seorang petinggi kerajaan bernama Empu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan, yang di dekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Empu Supo menemukan suatu kawasa yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasa wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Empu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasa Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan, serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Di tempat peristirahatan tersebut, terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan untuk mencuci keris-keris bertuah sebagai benda pusaka dari Kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural yang maha dahsyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk itu berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas itu pun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan wisata Songgoriti. Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama Batu mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah dikisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Gonaim atau disebut sebagai Kiai Gubuk Angin, yang oleh masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk kota berhawa dingin di Jawa Timur itu. Siapa sesungguhnya Abu Gonaim? Lelaki ini sebetulnya berasal dari Jawa Tengah. Abu Gonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah, dan hijrah di kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda, Company. Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya, serta ikut berbagi rasa, pengetahuan, dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk sekitar dan masyarakat lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Semula mereka hidup dalam kelompok, komunitas, di daerah Bumiaji, Sisir, dan Temas. Akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak, serta menjadi suatu masyarakat yang ramai. Sebagai layaknya wilayah pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan berudara sejuk. Hal ini tentu akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang sejuk dan indah. Untuk itulah di awal abad ke-19 Kota Batu sudah berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang mereka itu pun membangun tempat-tempat peristirahatan, villa, bahkan bermukim di Batu.
Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa pemerintahan Hindia Belanda itu masih berbekas, bahkan menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa, yaitu Switzerland, dan memberikan predikat sebagai The Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan masih ada hingga saat ini. Bahkan panorama alamnya yang indah sempat membuat The Father Foundation of Indonesia, Bung Karno, dan Bung Hatta setelah Perang Kemerdekaan berkenan mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selekta Batu. Kini kota Batu telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kota wisata di Jawa Timur. Ada beberapa objek wisata yang dapat dinikmati oleh para turis lokal maupun internasional. Antara lain, wisata gua di Cangar dan Tlekung, air terjun Coban Rais dan Coban Talun, pemandian Songgoriti dan Selekta, perkebunan apel, stroberi, jambu, dan jeruk di kawasan Kusuma Agrowisata, Taman Hutan Rakyat Ersoerjo, dan Gunung Panderman. Ada pula objek wisata terbaru di Kota Batu berupa wisata udara para layang. Setiap hari Minggu, di alun-alun Batu diselenggarakan pasar wisata Minggu yang menjual makanan khas Batu serta berbagai macam kerajinan tangan. Jatim Park merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Jawa Timur, dan yang terbaru dari objek wisata di Kota Batu adalah Museum Satwa.